Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan ngebahas atau sharing ke kalian tentang pengalaman aku ketika mengikuti seleksi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, apa sih sebenarnya PPG Prajabatan itu? Jadi PPG Prajabatan ini merupakan program profesi yang diselenggarakan setelah melaksanakan program pendidikan S1 ataupun diploma 4. Dan keuntungan dari PPG Prajabatan ini begitu banyak. Di antaranya teman-teman nantinya akan memperoleh sertifikat pendidik dan diakui sebagai pendidik yang profesional setelah melakukan perkuliahan selama 1 tahun atau 2 semester, dan yang mana biayanya itu ditanggung secara penuh oleh Kemendikbud. Oke, untuk selanjutnya langsung aja sesuai dengan judul video ini, yaitu tips lolos tes administrasi PPG Prajabatan tahun 2023 ini. Nah, kabar baiknya PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 ini sudah dibuka sejak 8 Agustus sampai dengan 9 September 2023. Langsung saja ke tipsnya. Gimana sih cara lolos tes administrasi PPG Prajabatan 2023 ini? Jadi teman-teman bisa langsung saja mendaftar, registrasi terlebih dahulu dengan mendaftarkan email dan juga membuat password teman-teman masing-masing. Kemudian setelah itu, ketika sudah berada di halaman SIM PPG Prajabatan tersebut, nantinya teman-teman akan mendapatkan 2 menu, yaitu menu biodata diri dan juga menu esai. Dalam tes administrasi di sini, teman-teman diminta untuk melengkapi biodata diri secara umum dan juga esai yang sudah disediakan. Dalam biodata diri tersebut ada beberapa yang harus teman-teman lengkapi. Di antaranya yaitu biodata umum, ya seperti nama, kemudian tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti ada biodata kemahasiswaan, kemudian juga ada bidang studi yang dipilih, kemudian juga ada pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, hobi, dan lain sebagainya. Nah, saran dari aku ketika teman-teman melengkapi biodata diri ini, usahakan teman-teman isi dengan sejujur-jujurnya. Artinya apa yang teman-teman alami ya sudah diisikan saja gitu, jangan dibuat-buat, karena ini nantinya akan juga berkaitan dengan esai yang akan teman-teman kerjakan. Dan jika lolos ke tahap selanjutnya, nanti ini juga akan dipertanyakan ketika wawancara. Untuk lebih lanjutnya nanti aku bakal buat di video selanjutnya. Nah, di biodata diri ini usahakan teman-teman mencantumkan pengalaman mengikuti pelatihan 3 tahun terakhir. Jadi teman-teman harus flashback terlebih dahulu, begitupun dengan organisasi, kemudian juga pengalaman menjadi sukarelawan, seperti itu. Dan dari setiap pengalaman tersebut, teman-teman hanya bisa mengisi maksimal 3 pengalaman. Dan jika memang teman-teman cuma punya 1 pengalaman misalnya dalam berorganisasi, nah gak apa-apa, isi 1 aja. Karena kemarin aku juga seperti itu, jadi pengalaman organisasiku tidak terlalu banyak, dan aku cuma mencantumkan 1 organisasi di biodata diri tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu menu esai. Di menu esai di sini teman-teman akan diminta untuk menjawab 7 pertanyaan, yang mana setiap 1 pertanyaan itu ada anak pinangnya, 3 sampai dengan 4 pertanyaan. Dalam mengerjakan esai di sini, usahakan teman-teman juga mengerjakannya secara jujur, jawab apa adanya pengalaman teman-teman 3 tahun terakhir. Karena nanti ini akan dipertanyakan dan diperdalam lagi ketika teman-teman lanjut di tahap selanjutnya, yaitu di tes wawancara. Oke, di poin pertama, nanti teman-teman akan diminta untuk menuliskan motivasi teman-teman untuk menjadi guru, kemudian tantangan apa yang pernah teman-teman hadapi, kemudian kelebihan yang kalian miliki, dan hasilnya itu seperti apa. Nah, untuk poin yang kedua, di situ nanti teman-teman diminta untuk menceritakan cara teman-teman mengidentifikasi
pengalaman teman-teman dalam meningkatkan performa untuk menjadi seorang guru. Selain itu, nanti teman-teman juga diminta untuk menuliskan tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi, kemudian solusi yang teman-teman berikan ketika itu, dan hasilnya bagaimana. Kemudian di poin ketiga, di situ teman-teman juga diminta untuk menceritakan perilaku atau pengalaman yang tidak sesuai dengan pedoman kerja. Jadi misalnya ketika melakukan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan pedoman yang sudah ada begitu. Di situ teman-teman ceritakan saja secara jujur, kemudian nanti solusi apa yang teman-teman lakukan pada saat itu dan bagaimana hasilnya. Jadi intinya setiap pertanyaan pada esai PPG Prajabatan ini sebenarnya di situ teman-teman nanti disuruh menceritakan secara rinci situasinya, detailnya seperti apa, kemudian nanti langkah-langkahnya bagaimana, tindakan yang teman-teman lakukan itu seperti apa, kemudian nanti solusi yang teman-teman berikan pada saat itu bagaimana, dan bagaimana hasil serta dampaknya kepada teman-teman dan lingkungan sekitar pada saat itu. Satu tips lagi dalam menulis esai PPG Prajabatan ini, usahakan teman-teman menuliskannya atau menjawabnya saja di Microsoft Word. Jadi nanti ketika akan menuliskannya atau menjawab di menu esai di akun SIM PKB masing-masing, teman-teman tinggal mengcopy pastenya saja. Karena berdasarkan pengalaman pribadi, ketika langsung menuliskan di SIM PKB itu jika terlalu lama itu akan login ulang. Dan ketika teman-teman sudah menuliskannya terlalu lama di menu esai tersebut, kemudian login ulang, itu akan hilang jawabannya. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, sebaiknya teman-teman menuliskannya di Microsoft Word terlebih dahulu, karena nantinya juga ketika jawaban sudah dikirim di menu esai itu tidak dapat diakses lagi. Nah, karena pengalaman kemarin juga ada sebagian teman-teman yang sudah langsung menuliskan di menu esai dan mengirimkannya, ketika mau latihan wawancara jadi lupa jawaban apa yang sudah dicantumkan di menu SIM PKB tersebut. Jadi sebaiknya seperti itu, dicantumkan di Microsoft Word terlebih dahulu. Ketika nanti teman-teman lolos di tes substantif, kemudian lanjut di tes wawancara, teman-teman tinggal buka ulang kembali esai teman-teman masing-masing dan mempelajarinya. Karena nanti untuk tahap wawancara, jawaban pertanyaan yang diajukan itu juga bersangkutan dengan esai yang teman-teman tulis. Gitu. Oke, untuk jawaban dari esai PPG Prajabatan aku sendiri, nanti aku akan cantumkan link draft di deskripsi video ini. Teman-teman bisa akses untuk dapat dijadikan referensi dalam menuliskan esai teman-teman di tes administrasi PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 ini. Semoga teman-teman semuanya berhasil dan lolos tes administrasi PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 ini. Di next video aku bakal ngebahas tips lolos tes substantif PPG Prajabatan. Dan semoga video ini bermanfaat and see you next video.